Bagaimana jika orang berkembang itu melalui dua hal, yaitu inspirasi serta penderitaan? Mungkin kondisi yang sedang Anda alami sekarang adalah sebuah pengingat bahwa potensi di dalam diri sedang meminta untuk digali. Ini tip yang bisa Anda pertimbangkan. Become a vision holder, not just a problem solver, with berkembangbersama.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus. Saya adalah Certified Facilitator Law of Attraction, penulis buku 4 Langkah Mudah Hidup Semakin Berlimpah, serta podcaster di Berkembang Bersama yang pernah menduduki peringkat ke-4 di Apple Podcast. Ketika saya mendapatkan sebuah surat dari supplier yang mengatakan bahwa mereka akan berhenti memberikan barangnya kepada perusahaan saya kalau perusahaan saya tidak melakukan sebuah renovasi yang besar-besaran, saya depresi. Ada 3 kondisi yang terjadi di kepala saya. Yang pertama adalah bagaimana cara mencari uang untuk merenovasi usaha saya karena dananya sangat besar. Yang kedua adalah saya membayangkan bagaimana saya harus menutup usaha saya karena tidak bisa mendapatkan dana sehingga puluhan karyawan saya harus dirumahkan. Yang ketiga adalah ada suara-suara yang mencemooh saya bahwa saya tidak bisa mempertahankan usaha ini. Mungkin Anda pernah melihat, mendengar, atau bahkan mengalami kondisi seperti di atas. Yang menarik dari kondisi di atas adalah kejadiannya belum terjadi, tapi ketakutannya sudah kita proses di dalam otak kita. Tenang saja, semua orang mengalami. Inilah yang dinamakan monkey mind, di mana kita ada di sini sekarang, pikiran kita ada di masa depan dan masa lalu. Biasanya masa depan itu isinya penuh dengan ketakutan, dan masa lalu isinya penuh dengan penyesalan atas keputusan yang kita ambil di masa lalu. Topik monkey mind ini sangat menarik karena begitu banyak pembahasan yang bisa kita ambil pelajarannya. Namun untuk video ini kita akan membahas mengenai 2 cara orang berkembang, yaitu melalui inspirasi serta rasa sakit atau penderitaan. Seperti yang kita sudah pahami bersama, bisnis yang berkembang melalui inspirasi contohnya adalah Facebook. Mereka melihat atau memperoleh inspirasi bahwa buku tahunan online untuk sebuah universitas ini akan mendapatkan respon yang lebih besar apabila terbuka untuk orang banyak, sehingga sekarang kita bisa melihat kesuksesan mereka. Sedangkan Disney itu adalah sebuah perusahaan yang didorong dari pengalaman penderitaan yang dialami oleh pendirinya, yaitu Walt Disney, dimana ketika kecil kehidupannya serba kekurangan, dan untuk bertahan hidup dia menjual lukisannya dengan harga yang murah untuk membeli makan. Yang perlu diingat adalah kita tidak meremehkan penderitaan yang kita alami, namun yang bisa Anda pertimbangkan untuk melihat pilihan yang ada. Karena ketika kita melihat sebuah penderitaan, biasanya kita berada di sebuah kesimpulan, kita tidak akan bisa berkembang, kita akan bangkrut, kita tidak akan maju, dan sebagainya. Yang bisa Anda pertimbangkan dari video ini adalah sebagai pengingat bahwa ada pilihan lain yang bisa Anda pertimbangkan. Setelah menggunakan tip yang Anda bisa ambil manfaatnya di video ini, alhamdulillah saya bisa merenovasi usaha saya. Kemudian distributor setuju untuk terus menitipkan barangnya kepada saya, dan saya bisa mempertahankan karyawan-karyawan saya. Nah, 3 langkah apa yang bisa Anda pertimbangkan agar potensi dalam diri Anda bisa termaksimalkan? Yang pertama adalah segera angkat diri Anda dari posisi korban menjadi pahlawan. Seperti yang kita sudah pahami bersama, orang di luar tidak bisa kita andalkan karena mereka punya masalah sendiri. Dan ketika kita bergantung kepada orang lain, waktu kita untuk bangkit itu terlalu lama. Segera potong durasinya, segera angkat diri kita dari posisi korban menjadi pahlawan, karena dengan begitu kita akan menetralkan atau menurunkan level stres kita, serta inspirasi akan bermunculan. Dan hati-hati ketika kita selalu berada di posisi korban dan kita semakin sering menyalahkan kondisi seperti pemerintah, kemudian bos kita atau perusahaan kita, kita akan semakin dalam berada di lubang yang posisikan diri kita sebagai korban, sehingga proses untuk naik itu akan semakin susah. Yang kedua adalah gunakan afirmasi sederhana ini. Masih ingat masalah saya di atas? Awalnya saya memposisikan diri saya sebagai korban dengan kata-kata seperti, ya Allah, kenapa ini terjadi kepadaku ya? Kenapa kehidupan ini begitu jahat kepadaku ya? Karena saya menyadari bahwa apa yang saya gunakan, apa yang saya katakan itu semakin memposisikan saya atau semakin menggali lubang yang memposisikan saya sebagai korban. Akhirnya saya mengganti pertanyaannya dengan pertanyaan yang lebih berkualitas. Karena seperti yang kita sudah pahami bersama, kualitas hidup kita tergantung dari kualitas pertanyaan yang kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Afirmasi yang saya gunakan adalah
ya oleh Tuhanku, kira-kira dari tantangan yang sedang saya hadapi ini, hal positif apa sih yang belum saya dapatkan? Menariknya ketika saya menggunakan afirmasi di atas, saya berhenti menyalahkan diri sendiri, saya berhenti mencari apa kurangnya saya, dan lebih penasaran kepada potensi apa sih yang sudah kami miliki, yang baru ngeh ketika tantangan itu datang. Nah, mungkin ini adalah sebuah peran dari tantangan, dan tergantung kita mengartikan kedatangan tantangan ini sebagai berkah atau sebuah musibah. Setelah saya menggunakan afirmasi di atas, saya kemudian berkomunikasi dengan tim saya, kira-kira potensi apa sih yang ada di usaha kita yang belum kita lihat. Akhirnya kami sama-sama membuat sebuah proposal dan kami sebar ke beberapa calon investor. Dari 10 investor hanya satu yang berminat untuk bekerja sama dengan kami, yang mana ini tidak akan bisa kami dapatkan kalau mindset saya, pola pikir saya masih berada di posisi sebagai korban. Yang ketiga, ini yang sangat-sangat menarik dan penting menurut saya dan bisa Anda pertimbangkan adalah segera bebaskan ekspektasi, fokus hanya kepada usaha kita dari hari ke hari. Menurut Profesor Sri Kumarau dari Columbia Business School, dia mengatakan bahwa orang itu stres karena berusaha untuk mengendalikan apa yang dia tidak bisa kendalikan dan tidak mengendalikan apa yang bisa dia kendalikan. Maksudnya di sini kebanyakan orang-orang di luar sana, bukan Anda, itu langsung fokus kepada hasil akhir. Hanya dan hanya jika saya mempunyai rumah, saya akan bahagia. Tapi dia lupa untuk bagaimana cara mewujudkan usaha dia menuju rumah tersebut. Nah, yang bisa Anda pertimbangkan adalah segera bebaskan ekspektasi Anda dan fokus kepada usaha Anda dari hari ke hari, memastikan hari ini sedikit saja lebih baik dibandingkan hari kemarin. Setelah saya menyebarkan beberapa proposal dan kemudian proposal saya ditolak oleh begitu banyak calon investor, saya mengatakan kepada diri saya sendiri, udahlah kalau begini ditutup aja usahanya. Namun saya ingat pesan dari Profesor Sri Kumarau, yaitu saya hanya disarankan fokus kepada usaha saya dan membebaskan hasil akhir. Akhirnya kami tetap ikhtiar menyebarkan proposal dan alhamdulillahnya ada satu yang setuju untuk bekerja sama dengan kami, dan sampai sekarang saya perhatikan kerjasama kami sejauh ini sangat-sangat cocok dan saling membantu. Nah, kalau ada yang bisa Anda ambil dari video ini, dari blog ini, dari podcast ini adalah mungkin Anda bisa pertimbangkan bahwa potensi Anda itu sebenarnya lebih besar dari tantangan yang sedang Anda hadapi. Dan kita juga sebenarnya butuh tantangan untuk diingatkan kembali bahwa kita punya potensi. Karena ketika semuanya berjalan dengan lancar, kita lupa untuk menggali potensi tersebut. Nah, saya penasaran, seberapa semangat Anda untuk terus mengisi kehidupan ini karena Anda menyadari bahwa oh ternyata perkembangan seseorang itu akibat dua hal, yaitu inspirasi dan penderitaan. Kalau saya ada di salah satu dari dua kondisi ini, artinya saya sedang diingatkan untuk berkembang. Asik ya? Untuk tip bermanfaat lainnya, Anda bisa masuk ke berkembangbersama.com, di mana tulisan di launching setiap hari Senin dan Jumat, tip lebih produktif, tip lebih berlimpah. Sedangkan tip berbentuk audio bisa Anda download free, Anda dengarkan di mana saja, kapan saja, dan sedang ngapain aja. Episode terbaru ada setiap hari Rabu di berkembangbersama.com. Sedangkan tip berbentuk video bisa Anda nikmati manfaatnya dengan langsung akses di channel YouTube Berkembang Bersama. So stay tuned for next episode. Bye.